Siapa yang mau pizza? Aku mau dong, kelihatannya pizzanya enak. Ayo sini semua cobain. Pizza ini enak banget loh. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Hari ini Kreasi Cimili akan membuat pizza teflon. Jadi tidak memakai mixer dan tidak memakai oven. Bahan-bahannya, saya memakai tepung terigu yang protein tinggi, cakra kembar, itu seberat 250 gram, dan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Ini langsung saya taburkan atau campur langsung ke tepung terigunya ya. Kemudian saya tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh saja. Kita campur kembali. Dan gula pasir 2 sendok makan saja. Dicampur ke dalam tepung. Ditambahkan minyak sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan air hangat sebanyak 15 sendok, tapi tidak semua langsung dimasukkan, sedikit demi sedikit saja ya. Sepuluh sendok, kemudian saya aduk dulu. Diaduk-aduk sampai merata. Kemudian saya tambahkan lagi 5 sendok makan air. Kemudian diaduk-aduk lagi. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, langsung dimasukkan ke dalam adonan. Adonannya menjadi seperti ini. Terus saja diulenin agar semua bahan-bahan tercampur rata. Ini diulenin seperti ini sampai nanti adonannya menjadi kalis. Kemudian masukkan 1 sendok makan mentega. Kemudian diuleni lagi adonannya sampai merata dengan menteganya. Ini nguleninnya memang agak lama ya. Diulenin aja terus. Setelah ini nanti adonan kita diamkan. Masih saya ulenin. Kemudian kita diamkan dulu. Nanti akan saya tutup setelah ini. Adonannya udah jadi seperti ini. Kemudian kita diamkan dan tutup memakai plastik.
Didiamkannya ini nanti selama 1 jam sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat ya dari bentuknya sekarang. Oke, udah tutup rapat. Kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk topping pizzanya. Bahan-bahannya antara lain bawang bombay, saya pakai setengah butir saja tapi yang besar. Saus spaghetti, saya pakai dari Pronas. Dan sosis 2 biji saja, daging cincang, dan keju mozzarella. Saya persiapkan untuk bahannya. Yang pertama ini bawang bombay diiris-iris, diiris sesuai selera saja ya, bisa memanjang ataupun kecil-kecil. Saya iris-iris semua. Kemudian sosisnya diiris bulat-bulat seperti ini aja, diiris tipis-tipis. Setelah bawang bombay dan sosis diiris semua sampai habis, kemudian saya persiapkan juga keju mozzarellanya, juga diiris-iris. Jadi nanti mudah untuk ditaburkan di atas pizzanya. Diiris-iris aja seperti ini. Potong sampai habis. Ini adonan tepungnya udah mengembang. Tadi saya diamkan selama 1 jam. Jadinya seperti ini. Dia mengembang dari ukuran yang tadi. Kita langsung kempeskan saja biar tidak ada udaranya. Kemudian diuleni lagi. Diuleni saja sampai dia adonannya kalis, sudah tidak lengket di tangan ya adonannya. Kemudian siapkan teflonnya. Ini saya memakai teflon yang cembung ya. Kalau ada yang punya teflon rata itu pakai saja. Kebetulan teflonnya saya lagi dipakai, jadi saya pakai yang ini. Kemudian diolesin mentega secukupnya, alasnya supaya tidak lengket nanti adonannya ketika dibakar atau dimasak di atas kompor. Masukkan adonan tepungnya tadi, kemudian diratakan sampai rata di atas teflonnya. Diratakan saja sampai dia bentuknya melebar ya. Ini wajan saya agak cembung jadi agak susah. Terus diratakan. Setelah rata, kemudian tusuk-tusuk pakai garpu. Ini supaya nanti ketika dipanggang adonannya merata matangnya ya,
sampai ke dalam. Tusuk saja semuanya sampai rata. Setelah itu masukkan saus spaghettinya. Ini saya pakai Pronas yang daging, ada daging cincangnya udah ya di sini. Diratakan di atas roti pizzanya. Ini saya pakai secukupnya saja sih. Yang penting rata ke seluruh permukaan roti. Sesuai selera, kalau mau banyak silahkan ditambahkan. Saya pakai segini saja. Ini dagingnya saya tumis dulu supaya dia matang sebelum ditaruh di atas roti tadi. Jadi ditumis dulu. Saya pakai 2 sendok makan saja karena sausnya tadi udah ada daging cincangnya juga. Kemudian sosis dan bawang bombay semua dimasukkan dan ditumis seperti ini. Saya tidak memakai minyak, jadi langsung saya tumis saja. Ini sampai daging berubah warna. Jadi bahan-bahan ini sampai setengah matang. Ini supaya nanti pas ketika ditaruh di atas roti, pas dipanggang di kompor, dia udah matang, jadi tidak mentah gitu ya. Terus saja ditumis. Ini sudah wangi. Kemudian saya matikan kompor dan nanti akan saya taruh di atas roti pizzanya. Setelah sosis, daging, dan bawang bombay kita tumis, kemudian ditaburkan di atas adonan roti pizza yang udah tertata di atas teflon. Dimasukkan, ditaruh di atas pizzanya semua. Kemudian kita masukkan juga keju mozzarellanya di atas bahan-bahan yang lain. Ditata di atasnya sampai rata. Setelah semua bahan topping tertata di atas roti pizza, teflon ditutup dan kemudian kita panggang di atas kompor. Dan saya susun seperti ini agar api jauh dari teflon. Saya nyalakan kompornya. Kompornya dinyalakan kecil sekali supaya rotinya tidak gosong bawahnya. Roti pizzanya saya panggang selama 30 menit. Ini saya cek dulu apakah sudah matang. Ternyata masih kurang sedikit lagi. Jadi saya panggang lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit dipanggang kembali karena tadi belum matang. Ini saya cek lagi apakah sudah matang. Bawahnya udah coklat. Pizza udah bisa kita angkat dari kompor. Saya matikan kompornya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Nah, ini dia pizzanya udah matang. Semua udah matang, toppingnya matang, rotinya pun matang, dan ini coba kita lihat bawahnya. Bawahnya juga bagus ya, tidak gosong.
Ini saya akan iris. Untuk toppingnya ini juga karena tadi sebelumnya saya tumis dulu, jadi benar-benar matang ya. Pizzanya ini tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, pizzanya matang sempurna ya. Topping dan rotinya matang. Ini pizzanya enak sekali ya teman-teman. Pembuatannya pun mudah, praktis, dan tidak mahal. Ini memakai bahan-bahan yang sederhana saja dan mudah didapatkan, dan sangat praktis karena tidak pakai oven, hanya pakai teflon. Silahkan mencoba di rumah.